Halo saudara YouTube, selamat pagi. Jumpa lagi di channel saya, RS Channel. Oke, lama sekali saya nggak pernah long rank ini guys. Oke, saya akan coba long rank lagi menggunakan Armada F22S. Akan saya coba long rank pakai remote V2 ya. Seperti apa nanti hasilnya? Oke, saya akan coba long rank menuju arah sana itu guys. Ke sana ya. Oke, gitu terus video saya. Seperti apa hasilnya long rank drone F22S. Saya sandingkan dengan remote V2 dan pakai HP Realme C53 menggunakan mod APK dari grup PDS 443 ya. 443. Oke, langsung aja kita persiapkan drone-nya. Oke, drone sudah terbanding dengan remote seperti ini penampilan aplikasi dari grup PDS SCRC 443 ya. Langsung aja kita masuk ke kontrol. Oke, kita izinkan semua. Oke, Sensor nabrak ya, aktif. seperti itu. Ini aku baru pertama kali ini nyoba mod APK dari grup Mata Elang 44 kok Mata Elang dari grup PDS, dari grup PDS 443. Kita setting aja dulu ya. Oke, untuk maksimal jaraknya kita bikin di 4049. Untuk maksimal ketinggiannya kita bikin di angka 300 saja, 314. Untuk ketinggian arah pulang kita pakai di 60 ya. Ya, 62 kita save. Oke, siap. Habis itu kita pakai garis bantu yang ini aja. Oke, kita persiapkan perekaman dulu. Ya, kita kalibrasi dulu. Oke, kita kalibrasi kompas. Ya. Oke, kalibrasi kompas sukses. Lanjut kita kalibrasi giro. Ya, oke, kalibrasi giro sukses. Oke, sebelum terbang kita checklist dulu. Baterai drone-nya di 100%, sinyal GPS dapat di angka 18. Baterai remote-nya di 80%. Intervensi geomagnetiknya di bawah angka 5 ya. Oke, kita akan coba long rank ke sana, ke arah sana. Cuaca hari ini mendung guys ya. Oke, langsung aja kita arming dan take off. Jancuk mundur. Ya, kita langsung perekaman dulu ya. Oke. Bapak ini. Oke, yuk, bismillahirrahmanirrahim. Kita coba long rank menggunakan remote V2 dan pakai HP Realme dan juga menggunakan mod APK 443 dari grup PDS. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja kita pakai mode sport apa normal ya? Normal aja dah. Yuk. Go. Oke, pakai mode normal kok pelan ya. Yuk. Semampu bateraiku aja ya. Ini bateraiku tak cas dari kemarin ini. Karena kemarin mau terbang nggak jadi karena hujan ya. Oke, biar cepat kita pakai mode sport aja ya. Yuk, ganti mode sport. Oke, siap. Kita tambah ketinggian. Kita naik sedikit. Ya, kita naik sedikit, kita arah ke sana. Kita jalan lurus aja dulu ya.
bateraiku langsung di 86%. Mudah-mudahan bisa maksimal hasilnya. Oke. Oke, kita main di angka 15 meter, di ketinggian 15 meter. Saya kira aman ya. Oke, kita gas terus. Di jarak 500 meter FPV lancar. Sinyal-sinyal bagus, GPS dapat di 29. Kita gas terus guys. Seperti apa nanti performa remote V2 kalau disandingkan dengan kita tambah ketinggian. Wow, di situ tadi ada tiang listrik, aku lupa hampir saja. Oke, yuk kita main di angka 30. Bateraiku langsung drop di 75% guys. Bisa maksimal enggak ini nanti guys? Oke, kita main di ketinggian 30 saja. Ya, kita turunkan gimbal kameranya sedikit. Kita ambil view agak ke bawah aja karena cuaca mendung ini guys. Oke, saya kira aman di ketinggian 30 meter di jarak 1000 meter. Yuk kita gas terus. Seperti apa nanti long range menggunakan remote V2 ya. Oke, kita gas terus. FPV agak tersendat-sendat sedikit di jarak 1200 karena ketinggian cuma di 30 meter ya. Oke, untuk memperlancar FPV kita coba naikkan lagi di ketinggian 40 coba ya, karena jarak sudah hampir di 1500 guys. Ya, bertahap ya, kita main di ketinggian 40. Kita gas terus. Sudah memasuki daerah Njalen tuh. Oke, pakai mode spot. Kecepatan drone di 8,7 meter per second. Oke, kita gas terus. Di jarak 1600 FPV masih lancar di ketinggian 40. Nanti di jarak 2000 kita coba tambah ketinggian, kita main di angka 50 meter ya. Oke, masih lancar di jarak 1800 dan stuck, ada stuck di jarak 1800. Oke, kita tambah ketinggian. Yuk, kita tambah ketinggian, pasti di situ stuck ya. Oke, kita main di angka 50 meter, baterai di 68% guys. Oke, kita gas terus. Jarak sudah di 2000 meter ini guys. Oke, di ketinggian 51 FPV lancar di jarak 2150-an ya, 150 meter. Memang harus seperti itu guys, harus bertahap. Semakin jauh drone-nya harus semakin tinggi guys. Oke, stuck di jarak 2100. Kita tambah ketinggian, connecting masih. Ya, kita tunggu. Oke, nyambung lagi. Oke, kita gas. Yuk, kita gas. Kita tambah ketinggian. Ya, stuck lagi guys. Ada apakah ini? Kita naik terus. Harus ditinggikan memang. Wow. Di ketinggian 64. Oke, lancar. Oke, siap. Harus ditinggikan, semakin jauh drone harus semakin tinggi guys ya. Aturan long range seperti itu guys. Karena di depan kan banyak obstacle, pohon-pohon tinggi. Tuh kan, jarak 2500 stuck lagi dia. Kita tambah ketinggian lagi. Ya, kita tambah ketinggian lagi, dia sudah mulai maju lagi. Oke, siap. Di ketinggian 73, 74, 76. Oke, karena memang di depan itu banyak pohon tinggi guys. Baterai di 58%.
droneku connecting alias stuck dia guys. Ya, kita tunggu aja dulu. Oke, kita tunggu di jarak 2700 guys. Yuk, kemanakah dia? Oke, drone sudah going home. Drone sudah going home ternyata guys. Dan ini kok masih stuck di aplikasinya. Oke, kita coba keluar dulu, keluar aplikasi. Kenapa dia stuck? Oke, kita masuk kontrol lagi. Ya, dia tidak mau tersambung guys. Oke, kita coba lihat untuk sinyal wifi nya, apakah dia masih terhubung. Sinyal wifi nya terputus tadi guys. Tapi drone status di remote ini going home. Wifi sudah tersambung. Tadi karena sinyal wifi nya terputus tadi guys. Kenapa kok bisa seperti itu? Oke, baterai di sorry, oke. Kita ya. Oke, kita persiapkan perekaman. Ya. Baterai di 57%. Oke, coba kita cancel dulu ya. Kita cancel. Ialah ke situ balik. Siap. Kita sekarang coba arah ke mana ya? Kita arah ke kiri coba ya. Kita muter ke kanan. Ya, sekarang kita coba arah ke sana ya. Baterai di 52%. Di jarak 1800 guys. Oke, di ketinggian 84. Oke, tadi di jarak 2700 stuck ya. Dan RTH nggak tahu kenapa tiba-tiba sinyal wifi nya putus juga. Oke, jadi buat teman-teman yang mau kepingin nyoba long range, jadi harus bener-bener tahu kondisi jalur penerbangan dan harus benar-benar tenang apabila terjadi hal-hal yang seperti tadi itu, FPV stuck dan dia tidak mau tampil lagi sedangkan status di remote sudah going home. Diharap dicoba lagi ya, diperiksa lagi koneksinya. Langkah pertama kita harus keluar aplikasi, lalu kita masuk lagi. Terus kalau masih belum tampil FPV-nya, kita cek di sinyal wifi ya, wifi-nya masih tersambung apa enggak. Oke, di jarak 2300, baterai di 48%. Kayaknya kita muter arah pulang aja ya. Oke, yuk, sebenarnya ini masih bisa ini, tapi kok saya ragu dengan kekuatan baterai saya. Oke, di jarak 2500 guys. Kita return to home aja wis. Kita coba RTH yuk. Balik cuk. Oke. Jadi seperti itu. Untuk teman-teman yang kepingin nyoba long range ya, kan harus benar-benar kita harus tenang ya. Harus tenang, harus tetap fokus. Kita perhatikan sinyal-sinyal. Apabila terjadi seperti itu tadi, status di remote going home tapi FPV-nya stuck. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan, kita coba keluar aplikasi. Jangan panik, harus tenang. Kita coba keluar aplikasi. Yang penting status di remote ini sudah going home, drone itu sudah pasti pulang. Jadi jangan panik ya.
kita coba keluar aplikasi dulu, terus kita masuk aplikasi lagi. Kalau masih nggak mau tampil FPV-nya, baru kita cek di sinyal WiFi ya. Kalau sinyal WiFi-nya dia tidak terhubung dengan SCRC, kita hubungkan kembali. Sampai benar-benar terhubung. Kalau sudah terhubung, baru kita masuk ke aplikasi, dan pasti untuk tampilan FPV-nya akan tampil ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk long range menggunakan remote V2 saya kira aman ya, yang pernah saya lakukan dulu tembus di 3000 hampir 4000 meter ya. Jadi gini guys, untuk spek remote V2 ini spek pabriknya kan cuman di 3000 meter ya untuk distance-nya, sedangkan drone F22S dia 3500. Jadi untuk distance 3000 untuk RTH otomatis dia masih bisa tercover untuk remote-nya. Kalau sudah di 3000 ke atas, dia tidak bisa untuk RTH otomatis, dia nggak bisa tercover, jadi harus RTH manual gitu. Jadi harus RTH manual dan kita harus cari posisi sinyal yang bagus. Seandainya drone stuck atau FPV-nya tidak muncul ya, seperti itu tadi caranya. Kita harus geser tempat kita berdiri, kita harus maju beberapa meter sampai benar-benar FPV bisa tampil. Jadi seperti itu buat teman-teman yang ingin coba long range menggunakan remote V2, bisa untuk long range. Teorinya tadi seperti itu. Jadi kalau untuk distance 3000 ke atas, kita harus RTH manual, jadi tidak bisa RTH otomatis. Karena apa? Karena spek remote V2 ini cuman di distance 3000 sampai 3500 mentok lah. Kalau di atas 3500 itu harus RTH manual. Jadi seperti itu. Oke. Ada stuck di jarak 600-an. Ya. Kita coba turunkan ketinggian. Drone sudah deket ini, guys. Oke, kita turunkan ketinggian. Jadi seperti itu intinya. Kalau di jarak 3500 ke bawah, FPV stuck atau lost connect, drone masih bisa pulang otomatis. Tapi kalau sudah di atas 3500 terjadi lost connect, ya itu tadi caranya, kita harus geser dari tempat kita terbang, kita maju sedikit, maju beberapa meter, kita cari sinyalnya biar benar-benar sampai ketemu, nyambung, lalu pelan-pelan kita arahkan drone kita arah pulang. Oke, cuaca mendung hari ini, jadi seperti itu ya teman-teman. Harap hati-hati dan harus tenang juga guys. Cuaca di tempat saya seperti itu. Sekcok mudun. Oke, ini karena baterai saya ini yang sudah tak cas dari 2 hari yang lalu ini guys. Kemarin mau terbang nggak jadi terbang karena hujan, jadi hasilnya kurang maksimal. Oke, saya kira cukup segitu video dari saya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua. Balik cuk. Bisa dijadikan pembelajaran atau referensi. Jadi seperti itu sistem kerja drone Iyalah, kasih tuh balik. dibanding dengan remote V2. Oke, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman.
masih tetap semangat di jalur langit. Salam jalur langit dari langit Banyuwangi.